Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Cahaya Belajar, selamat datang kembali di seri video pembelajaran media pembelajaran. Hari ini kita tiba di bab 10, yaitu evaluasi dan lembar kerja ya. Baik, ini adalah sebuah bab yang sering dianggap akhir, tapi sebenarnya justru ini adalah titik awal untuk melihat keberhasilan pembelajaran. Langsung saja pada bagian pertama. Evaluasi dalam konteks media pembelajaran itu adalah proses menilai sejauh mana media yang digunakan berhasil mendukung proses dan hasil belajar siswa. Evaluasi ini mencakup efektivitas media ya, kejelasan isi dan juga relevansi tampilan visual. Dan terakhir respon dan keterlibatan peserta didik. Nah, evaluasi itu tidak harus rumit. Yang penting adalah ada refleksi dan perbaikan. Setiap guru adalah perancang dan juga evaluasi adalah cermin bagi rancangan tersebut. Kemudian yang kedua ya, fungsi dan evaluasi media di sini. Yang pertama, evaluasi dilakukan untuk melihat apakah media mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana dari media yang perlu disempurnakan, bagian mana yang perlu disempurnakan dari media tersebut. Kemudian memastikan media sesuai dengan karakteristik siswa, dan yang terakhir menyusun rekomendasi untuk perbaikan di masa depan. Kemudian yang ketiga, bentuk-bentuk evaluasi di sini ya. Evaluasi itu dapat dilakukan dalam beberapa cara, antara lain yang pertama, umpan balik langsung dari siswa. Oke. Dan ada juga observasi saat media digunakan di kelas, kemudian angket dan kepuasan penggunaan media. Dan yang terakhir, refleksi pribadi guru setelah mengajar. Jadi evaluasi tidak harus selalu formal. Yang penting adalah keterbukaan untuk menilai dan memperbaiki. Kemudian yang keempat itu adalah lembar kerja peserta didik ya. Ini lembar kerja itu adalah alat bantu untuk mengukur pemahaman siswa secara aktif. Biasanya digunakan setelah penyampaian materi dengan media tertentu. Yang pertama, syaratnya itu adalah relevan dengan isi materi ya. Yang kedua, itu sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Yang ketiga, mendorong siswa berpikir kritis dan menerapkan materi. Kemudian itu bisa dikerjakan secara individu maupun kelompok. Nah, sekarang di segmen kelima, bagian kelima itu adalah contoh aplikasi. Misalnya setelah menonton video tentang rantai makanan, siswa diminta untuk mengisi lembar kerja tentang urutan rantai makanan, atau menggambar ulang dalam bentuk skema, atau bisa juga menjawab pertanyaan reflektif di akhir. Nah, itu akan memberi gambaran jelas apakah media berhasil mentransfer konsep dan apakah siswa memahami dengan baik. Nah, kira-kira begitu. Jadi evaluasi dalam lembar kerja itu bukan sekedar formalitas di akhir pelajaran. Ia adalah alat reflektif dan penguat pemahaman ya. Jadi guru yang baik itu bukan hanya mengajar, tapi juga mengevaluasi dan memperbaiki. Dengan evaluasi, proses belajar menjadi siklus terus-menerus, yakni menyusun, menyampaikan, menilai, dan yang terakhir menyampaikan. Ya, demikian penutup dari seluruh sesi pembahasan ya, dari bab 1 sampai 10 buku media pembelajaran. Semoga rangkaian video ini dapat memberikan manfaat nyata dalam proses belajar mengajar dan berkarya di dunia pendidikan Islam. Ucapan terima kasih dan penghormatan kepada nama-nama yang saya sebut dengan penuh rasa syukur dan hormat. Saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang pertama Bapak Kaprodi Pendidikan Agama Islam, yakni Dr. Khairul Umam, MPDI. Terima kasih atas bimbingan dan arahan dan keteladanan beliau dalam memajukan mutu pendidikan. Kemudian Bapak Dr. Jasminto, MPDI MAG, yang telah menjadi inspirasi dalam pemahaman mendalam terhadap ilmu pendidikan. Dan Bunda Iva Inayatul Ilahiyah selaku dosen pembimbing akademik kelas 4 EPAI. Terima kasih atas sayang dan dukungan dan perhatian beliau selama ini. Dan yang terakhir kepada Bapak Dr. Kiai Haji Hanifuddin MAG. Terima kasih atas keilmuan dan nasihat yang menyejukkan dalam membimbing generasi pendidik masa depan. Dan tentu saja untuk seluruh sahabat seperjuangan saya, teman-teman kelas 4 EPAI yang telah menjadi bagian dari perjalanan ilmu, tawa, dan lelah yang kita tanggung bersama.
Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan semua pihak yang telah membersamai langkah ini. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.